Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Endra Syaputra dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang perencanaan dan pengambilan keputusan dengan anggota kelompok Elizabeth Saida Silaban, Risa Nabila Lesmana, Rizky Samora Mulyana, Angelina Sitanggang, Ambrosia Friera, dan Intan Arahab. Apa itu pengertian perencanaan? Pengertian perencanaan adalah aktivitas mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, serta mengembangkan rencana kerja organisasi. Karakteristik perencanaan. 1. Fungsi manajerial adalah fungsi pertama dan terpenting menyediakan dasar untuk fungsi lain dari manajemen, yaitu pengorganisasian, kepegawaian, pengarahan, dan pengendalian karena dilakukan di dalam lingkup rencana yang dibuat. Kedua, ada berorientasi pada tujuan. Perencanaan akan lebih fokus dalam hal menjelaskan tujuan perusahaan, mengidentifikasi tindakan alternatif, serta memutuskan berbagai rencana tindakan secara tepat untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Yang ketiga, ada pervasif. Pervasif adalah perencanaan yang harus bisa turut hadir pada seluruh segmen dan dibutuhkan pada semua level dalam organisasi, walaupun ruang lingkup di dalamnya sangat beragam dalam tingkatan dan departemen. Yang keempat, ada proses berkelanjutan. Perencanaan menjadi proses yang dilakukan secara berkelanjutan karena dibuat, dijalankan, serta dilakukan oleh rencana orang lain juga. Yang kelima, ada proses intelektual, suatu proses dari latihan mental yang di dalamnya melibatkan penerapan logika, cara berpikir, memperkirakan, serta membayangkan hal lain secara lebih cerdas dan berinovasi. Yang keenam, ada futuristik, mencakup memproyeksikan masa depan, melakukan analisa dan juga memprediksinya, sehingga pihak perusahaan akan siap menghadapi masa depan secara lebih efektif. Yang ketujuh, pengambilan keputusan. Pilihan yang bisa dipilih harus dengan terbaik di antara semua pilihan yang ada, yang di dalamnya mempunyai banyak kelebihan dan juga sedikit keuntungan. Selanjutnya ada fungsi perencanaan. Pada pelaksanaannya, proses perencanaan yang dilakukan seorang manajer harus menjawab pertanyaan 5W dan 1H, yaitu what, why, where, when, who, how. What, apa tujuan yang kehendak dicapai oleh perusahaan? Why, kenapa hal tersebut menjadi tujuan perusahaan? Where, di mana lokasi yang paling pas untuk mencapai tujuan tersebut? When, kapankah pekerjaan harus diselesaikan untuk mencapai tujuan tersebut? Who, siapa saja orang yang tepat untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan tujuan perusahaan? How, bagaimana yang paling tepat untuk melakukan pekerjaan dalam upaya mencapai tujuan perusahaan? Selanjutnya ada tujuan perencanaan. Yang pertama, demi mengantisipasi dan juga beradaptasi dengan berbagai perubahan yang mungkin terjadi. Yang kedua, demi memberikan arahan kepada para administrator ataupun non-administrator agar bisa melakukan tugasnya sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Yang ketiga, menghindari atau meminimalisir berbagai potensi terkait adanya tumpang tindih dan pemborosan dalam hal pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat, menetapkan suatu standar tertentu yang nantinya harus bisa digunakan dalam bekerja, sehingga akan memudahkan proses pengawasan ataupun pemantauan. Selanjutnya, proses perencanaan. Proses perencanaan ada 4. Menurut Tehani Andoko, kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui 4 tahap. Yang pertama, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. Yang ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Yang keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan suatu proses memilih, memikirkan, dan menentukan suatu tindakan pada berbagai situasi. Langkah-langkah mengambil keputusan. Yang pertama, proses identifikasi atau perumusan persoalan keputusan. Identifikasi masalah dapat dilakukan dengan berbagai cara. Penggunaan 7 tools dalam manajemen biasanya dapat membantu proses identifikasi ini. Yang kedua, penetapan parameter dan variabel yang merupakan bagian dari sebuah persoalan keputusan. Biasanya pemecahan masalah yang menggunakan model matematika sangat memerlukan adanya variabel yang terukur. Yang ketiga, penetapan alternatif pemecahan persoalan.
Alternatif pemecahan masalah didapatkan dari analisis pemecahan masalah. Yang keempat, penetapan kriteria pemilihan alternatif untuk mendapatkan alternatif yang terbaik. Biasanya kriteria pemilihan ini didasarkan pada payoff atau hasil dari keputusan. Yang kelima, pelaksanaan keputusan dan evaluasi hasilnya. Tahap ini disebut tahap implementasi, di mana alternatif solusi yang terpilih akan diterapkan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada tujuan pengambilan keputusan, tujuan yang bersifat tunggal. Keputusan yang bersifat tunggal hanya dapat menyelesaikan satu masalah saja, dan keputusan tunggal ini dapat tidak memiliki kaitan dengan masalah yang lainnya. Yang kedua, ada tujuan yang bersifat ganda. Terjadi apabila keputusan yang dihasilkan terdapat lebih dari suatu masalah, yang artinya bahwa keputusan yang diambil tersebut dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara sekaligus. Faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. 1. Kedudukan. Kedudukan seseorang dapat mempengaruhi keputusan karena dalam organisasi yang berhak untuk memutuskan suatu keputusan adalah seorang pemimpin yang pimpinan kedudukannya paling tinggi. Yang kedua, masalah. Salah satu penghambat dalam tercapainya suatu tujuan yang akan dicapai. Yang ketiga, tujuan. Dalam keputusan yang diputuskan harus memiliki tujuan yang akan dicapai, baik tujuan organisasi maupun tujuan yang lainnya. Demikian presentasi dari kelompok 7. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum